Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini, insya Allah kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi suatu kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini, kita kembali membahas buku pertama dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain, yakni Ijazul Masih, di mana di dalam ini kita akan membahas mengenai tafsir surah Al-Fatihah yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, Alhamdulillah Ya, dan sehat alhamdulillah. ya, Alhamdulillah. Baik, pada episode sebelumnya Bapak telah menyampaikan bab-bab ya Pak ya yang terkandung di dalam buku ini. Ada 8 bab kalau tidak salah. Bagian 1 dan 2-nya telah kita bahas pada episode sebelumnya. Dan insya Allah dalam episode kali ini kita akan membahas 2 bab selanjutnya ya Pak ya. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada episode sebelumnya, bab ketiga itu Hadrat Masih Maud membahas mengenai ayat Bismillahirrahmanirrahim, dan bab keempat Hadrat Masih Maud membahas mengenai ayat Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin ya Pak ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke bagian bab ketiga. Bab ketiga. Atau bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai ayat ini. Oke. Baik, jazakumullah. Pada bab yang ketiga, Hadrat Masih Maud SAW beliau menyampaikan, bab ketiga ini berisikan fi tafsiri ayati Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mengenai tafsir ayat Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau sampaikan, i'lam wahabalakallahu ilma asma'ihi. Ketahuilah Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kamu ilmu atau pengetahuan mengenai nama-namanya. Artinya asma-asma atau nama-nama dari Allah Ta'ala. Wahadaka ila turuki mardotihi wasubuli ridhoihi. Nama-nama tersebut akan wahadakallah, dan dia membimbing engkau menuju kepada jalan-jalan keriduannya, dan menuju kepada jalan-jalan kerelaannya. Sama-sama di sini keluasan bahasa Arab mardot sama ridho dengan makna yang sama. Bahasa Indonesia yang terbatas ya. Innal isma mustaqun. Innal isma mustaqun. Jadi kata isim itu adalah kata turunan ya, derivatif. Jadi turunan dari kata apa? Ya. Minal wasmi, dari kata wasm. Alladhi huwa asarul akayyi fil lisanil arabiyyah. Jadi wasm itu adalah tanda, ciri atau alamat ya, alamat pada bahasa Arab ya. Mungkin kalau lisan berarti diucapkan, nama diucapkan. Kalau kai sendiri itu biasanya kalau misalkan ba'ir atau unta ya, kalau di Arab-Arab dulu kan untuk menandai unta supaya tidak tertukar atau berbeda dari unta yang lainnya ataupun dari pemilik yang lain, biasanya di bikai. Jadi dikasih tanda dengan diberikan cap besi panas. Nah, tapi kalau di kai di sini di lisan bukan artinya lidahnya dikasih tanda dengan besi panas kepada lisan itu, tetapi dengan sesuatu mempunyai nama, berarti saya panggil misalnya Pak Hafiz, sudah punya nama kan, nah, jadi sudah tertandai itu. Nah, seperti itulah
alamat, jadi ada ciri kan. Akan berbeda Pak Hafidz ini kalaupun ada Pak Hafidz yang lain. Seperti itu ya. Itu masuk daripada ism mustaq dari kata wasm. Yuqalu ittasamar rajulu ida ja'ala li nafsihi simatan ya. Dikatakan ittasama rajulu, seseorang itu bertanda atau berciri apabila ia menjadikan untuk dirinya sendiri suatu alamat atau tanda ya. Ya. Yu'rafu biha, yang dengan tanda itu ia dikenal. Wa yumayyizu biha indal amah. Nah, dan dia berbeda ya, berbeda pada publik gitu kan. Dengan dia dikasih nama, dikasih tanda pada lisan, nah, dia menjadi dikenal, diketahui, dan yang kedua jadi diketahui juga atau tahu berbeda di hadapan publik. Wa minhu ya simatul ba'iri wa wisamihi inda ahlil lisan. Ya. Daripadanya juga jadi seekor unta itu ya memiliki tanda juga ya, nama juga menurut ahli bahasa. Wa huwa ma wasama bihil ba'iru min durubi suwari li yu'ina lil irfan. Ya, digambar seperti tadi juga ya, seperti itu. Wa minhu ma yuqalu inni tawassamtu fihil khair ya. Dan karenanya juga dikatakan sesungguhnya aku menandai padanya itu adalah kebaikan. Ya, wa ma ra'aitu dhair, dan aku tidak melihat hal yang menyimpang, tapi yang dilihat adalah hal baik. Ya, jadi itu yang disampaikan di sini mengenai isim. Tetapi isim di sini akan disandingkan dengan dua sifat Allah Ta'ala. Ya, jadi bi ismi ba, kemudian isim tadi sudah diterangkan latar belakangnya. Kemudian isim ini disandingkan kepada pemilik nama tersebut ya. Bismillahi, yaitu wujud Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu mempunyai dua sifat di ayat tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, di sini disampaikan mengenai dua sifat tersebut ya. Ala taro anna rahmaniyallahi ta'ala anna rahmaniyatallahi ta'ala wasi'atis solihina wadzalimin. Ya. Jadi ketahuilah, atau tidakkah engkau melihat bahwa rahmaniyat Allah Ta'ala itu luas ya, mencakupi baik seseorang itu kaum, termasuk kaum soleh ataupun kaum yang zalim. Nah, kalau rahmaniyat meliputi itu. Nah, kalau tadi bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala yang sifatnya rahman, yang rahmannya itu, rahmatnya itu meliputi baik yang soleh ataupun yang zalim. Ya, watara qamarahu wa syamsahu yatla'ani ala ta'iina wal asin. Ya, dan engkau melihat bulan Tuhan ya, bulan Allah, kemudian matahari Allah, kedua-duanya terbit baik kepada orang yang taat ataupun kepada orang yang membangkang. Nah, sifat rahmaniyat Allah Ta'ala seperti itu. Jadi enggak pilih-pilih gitu kan. Kelompok itu mah misalkan tidak taat atau membangkang, tidak dikasih bulan gitu kan. Ada kelompok itu yang misalkan saleh, dikasih matahari gitu, seperti itu, tidak pilih-pilih. Nah, itu sifat rahmat Allah beredar, berjalan, tidak pilih-pilih. Itu sifat rahmaniyat. Wa innahu a'ta kulla syai'in ya, kulla syai'in khalaqahu wa qaffala amra kullihim ajmain. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan segala sesuatu kepada makhluknya dan memelihara atau mengayomi urusan mereka semuanya. Itu yang dimaksud dengan rahmaniyat. Artinya rahmat Tuhan kepada insaniyat hayawaniyat itu meliputi
baik yang taat ataupun yang tidak taat. Kemudian kalau rahimiyat itu artinya sudah tertentu ya. Nah, khusus kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang mukmin, yang muslim ya. Artinya sudah ada upaya-upaya untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu latar belakang dari atau selintas penjelasan mengenai penamaan, latar belakang nama isim, dan sedikit tafsir dikaitan dengan zat Allah yang memiliki rahman, sifat rahmaniyat dan rahimiyat. Kenapa ini disampaikan secara ringkas? Karena nanti akan ada penjelasan lebih luas lagi di ayat-ayat berikutnya. Karena sifat rahmaniyat, rahimiyat akan kita ulas setelah Rabbul Alamin. Ya, baik. Ya, kita lanjut ke bab yang keempat ya Pak ya. Mengenai ayat Alhamdulillahirabbil alamin sampai ayat Maliki Yaumiddin yang dijelaskan di dalam bab ini. Bagaimana penjelasan beliau, Pak? Bisa disampaikan. Jadi yang menarik kalau tadi bismillah dikaitkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala Rahman Ar-Rahim. Tapi di ayat berikutnya juga Ar-Rahman Ar-Rahim diulas secara khusus. Di sini nanti penjelasannya akan kentara kenapa ada rahasia seperti itu. Baik. Ada 4 sifat Allah Ta'ala yang secara khas disampaikan di dalam surat Al-Fatihah ini. Yang ada di bab 4 ya. Jadi di Al-Babur Rabi, bab 4 ini menyampaikan fi tafsiril hamdi lillahi rabbil alamin. Artinya mengenai tafsir alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat Ar-Rahmanir-Rahim dan ayat Maliki Yaumiddin. Jadi ada 4 sifat. Rabbul Alamin, Rububiyah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahmaniyah, kemudian Rahimiyah, dan Malikiyah. Ya. Tapi sebelum sampai kepada rangkaian 4 sifat tersebut, kalau tadi isim dikaitkan dengan zat Allah Ta'ala kepada wujud Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau sekarang Alham. Ya, kalau tadi bahasa tentang isim, sekarang tentang Alham. Ya. Apa yang maksud dengan Alham? Alham ini dikaitkan dengan Rabb, dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, dengan Maliki Yaumiddin. I'lam annal hamda sana'un alal fi'lil jamil limay yastahiqqus sana'u. Ya. Ketahuilah bahwa ham itu adalah sanjungan terhadap pekerjaan, terhadap perbuatan, terhadap aktivitas jamil, yang elok, bagi man wujud yastahiqus sana. Yang sanjungan itu dia pas atau cocok atau mengena atau tepat kepada si yang berhak untuk mendapatkan sanjungan itu. Ya. Ham juga di sini disampaikan wa madhun limun imin an ama minal irodati wa ahsani kaifa sya'a. Ya. Kalau tadi disebut sana, ya, pujian, kemudian madah juga sanjungan juga pujian, ya, madah. Madah ini disampaikan kepada mun'im, kepada pemberi nikmat yang memberikan nikmat dari iradah atau kehendak dan juga sebaik-baik dari apa yang dia kehendaki. Ya, dari sebaik-baik. Jadi limun imi an'ama minal iradati wa ahsana kaifayasa. Jadi bagi an'am, jadi hal memberikan nikmat, kemudian ahsan, hal memberi dari pekerjaan memberi nikmat dan pekerjaan memberi kebajikan kepada yang dia
kaifa, ya sebagaimana yang dia kehendaki. Wala yatahaqqaqu haqiqatal hamdi kama huwa haqquhu illa lilladzi huwa mabda'un li jami'il fuyudi wal anwar. Ya. Jadi itu tidak akan genap, tidak akan mewujud hakikat daripada ham tersebut sebagaimana haknya, sebagaimana porsinya, kecuali bagi dia yang merupakan mabda, yang merupakan basic, yang merupakan dasar, yang merupakan asas bagi semua pangkal bagi semua fuyud. Fuyud itu faid, ya. Faid itu kalau dalam bahasa kita digambarkan agak susah, ya. Jadi kalau misalkan sungai meluap, melimpah, itu dalam bahasa Arab namanya faid, faidon gitu kan. Kalau kolam hujan meluap, itu juga faid, ya. Jadi tapi faid di sini itu adalah di sini disampaikan limpahan-limpahan hal-hal yang baik, ya. Bukan kalau banjir kadang-kadang bisa jadi hal baik, bisa juga jadi bencana gitu. Kalau faid ini hal-hal yang baik, ya. Nah, semua limpahan-limpahan tersebut dan juga cahaya dan juga mahsan ala wajhil basiro, ya. Jadi hal tersebut itu yang menjadi dasarnya, yang menjadi asasnya itu adalah wujud Rabbul Alamin, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ham itu yang pertama adalah dilekatkan kepada Allah yang memiliki sifat Rabbul Alamin. Nah, tadi ham sudah seperti itu, ya. Nanti akan disampaikan di kesimpulan, ada penjelasan yang secara khas juga. Baik, kita akan masuk kepada sifat Rabb atau rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau menyampaikan, wa arafta annal alamin ibaratun an kulli maujudin siwallahi khaliqil anam. Jadi ada kata alamin, alam. Alam itu dalam bahasa kita alam. Alam itu macam-macam, ya. Ada alam gaib, ada alam segala macam. Nah, apa yang dimaksud dengan alam di sini beliau sampaikan, engkau tahu bahwa alamin ini adalah ungkapan mengenai setiap wujud selain Allah Ta'ala pencipta makhluk, itu dinamakan alam, ya. Alam. Alamun, alamin kalau jar majrur alamin, kalau dia rofa alamun, gitu kan. Karena alam itu banyak, ya. Kalau satu alam, ya, dunia nih, dunia juga alam, gitu kan. Kalau alamun, berarti alamnya lebih daripada satu, bentuk pola zaman mudzakkar salim. Kalau dia jar atau majrur alamin, ya. Sawaun kana minal alamil arwah au min alamil ajsam, ya, sama saja, baik berupa alam ruh-ruh ataupun alam-alam fisik, ya, tubuh, ada jirimnya, ya, ada tubuhnya. Wasawaun kana min makhlukil ardi au kasyamsi wal qamari wa ghairihima minal ajram, ya. Nah, jadi sama saja, baik itu yang termasuk kepada makhluk bumi ataupun misalkan seperti matahari, bulan, atau yang selain matahari dan bulan, ya. Artinya minal ajram. Jirim-jirim di sana dipakai kata jirim, ya. Jirim atau wujud-wujud yang selain matahari dan bulan itu pun termasuk kepada Rabbul Alamin, ya. Jadi fakullun minal alamin, ya, dakhilu tahta rububiyatil hadrati. Maka seluruh daripada masing-masing daripada yang termasuk dari bagian alam tersebut, baik yang sifatnya alam ruh,
ya, baik yang sifatnya alam ajsam, alam ajrom, ya, alam ajrom itu masing-masing ada merupakan bagian daripada alamin, ya. Dan itu semua ada di dalam, ya, di dalam rububiyah hadirat Allah Ta'ala, ya. Summa inna faidor rububiyati a'ammu wa akmalu wa atammu min kulli faidin yatasawwaru fil afidah. Lalu limpahan rububiyah itu bersifat umum, ya, mencakup keseluruhan. Wa akmal, ya, komprehensif, ya, sempurna. Wa atam, ya, meliputi secara sempurna juga setiap karunia yang yatasawwaru fil afidah. Artinya yatasawwaru artinya tergambar di dalam hati. Hati bisa menggambarkan, ya, tapi kalau kita menyelaminya susah juga. Aw yajri dzikruhu alal alsinah, atau untuk menyebutkannya tersebut bisa mengalir begitu saja di dalam lisan, ya. Nah, jadi karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada binatang, kepada hewan, kepada benda-benda langit, benda-benda yang kelihatan, benda-benda yang tidak kelihatan. Nah, itu, ya, rububiyat Allah Ta'ala itu mengikut segala keseluruhannya, ya. Itu yang Rabbul Alamin. Suma ba'dahu faidin amin wa qad hussa lin nufusil hayawaniyah wal insaniyah. Nah, kalau tadi Rabb itu sifatnya menjangkau secara keseluruhan. Nah, kalau yang rahmaniyah ini, ya, summa ba'dahu faidun amun wa qad hussa bin nufusil hayawaniyah wal insaniyah. Lalu setelah itu, ya, ada satu limpahan karunia yang sifatnya umum tetapi khusus berkaitan dengan jiwa-jiwa atau nufus hayawaniyah insaniyah, ya, hayawaniyah insaniyah. Wa huwa faidus sifatir rahmaniyah. Nah, dari tadi rububiyah yang alamin, nah sekarang merangkak ke rahmaniyah. Artinya lebih khusus lagi. Kalau tadi mencakup segala seluruh makhluk, kalau ini yang hayawaniyah insaniyah. Wa dzakarallahu biqaulihi ar-rahman, ya, ar-rahman wa hussahu bidzawir ruh min dunil ajsam jamadiyah, ya, min dunil ajsamil jamadiyati wa nabatiyah. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau Rahman dengan tadi Rabbul Alamin, ya. Kalau Rahman, ya, di sini tertentu kepada yang memiliki ruh, ya, selain daripada tadi wujud-wujud jamadiyah. Jamadiyah itu artinya makhluk-makhluk yang tidak bergerak, misalnya benda-benda yang tidak bergerak, tidak bernyawa, ya. Nah, itu ajsam jamadiyah. Wa nabatiyah. Nah, dan tadi kepada mungkin tumbuhan dan lain sebagainya bersifat nabati, ya. Suma ba'da dzalik, ya, faidun khasun wa huwa faidu sifatir rahimiyah. Lalu setelah itu adalah limpahan karunia yang sifatnya khusus, dan itu adalah limpahan karunia yang bersifat rahimiyah. Nah, rahimiyah wala yanzilu hadal faidu illa ala nafsil lati sa'yuha likasbil fuyudil mutaraqabah. Jadi limpahan yang bersifat rahimiyah itu tidak akan turun, ya, melainkan kepada nafs, kepada jiwa yang dia berupaya untuk mendapatkannya. Jadi ada upaya. Jadi sa'yaha.
Dia berupaya dengan upayanya itu untuk likasbil fuyud, untuk mendapatkan limpahan-limpahan karunia rahimiyah al-mutaraqabah yang sifatnya termonitor. Termonitor artinya Allah Ta'ala mengetahui untuk hal itu, karena memang kalau manusia diberikan akal ya untuk melakukan itu, untuk melakukan tindakannya, manusia itu diberikan pilihan ya. Jadi ini baik ya, ini buruk. Nah, manusia memiliki akal untuk menentukan pilihannya. Walidzalika ya yahtasu billadzina amanu wa ata'u rabban kariman. Karena itulah sifat rahimiyah ini ya tertentu terhadap mereka yang beriman dan menaati Tuhan yang maha dermawan ya, yang maha mulia. Kama suriha fi qaulihi ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Di sana tidak wa kana bil mu'minina ya, tidak robbal alamin ya atau rohmanan, nggak gitu kan, tetapi wa kana bil mu'minina rahima. Karena di sini sifat rahimiyah sudah ada sa'ya. Sudah ada upaya. Fasabata binasil Quran anna rahimiyah mahsusatun bi ahlil iman. Terbukti berdasarkan nas Al-Quran bahwa sifat rahimiyah itu tertentu bagi ahlil iman. Ya. Wa ammar rahmaniyah faqad wasi'at kulla hayawanin minal hayawanat. Adapun sifat rahmaniyah maka itu meliputi setiap binatang yang termasuk kepada tadi hayawanat. Ya. Satu binatang di antara binatang-binatang itu dilingkupi oleh sifat rahmaniyah. Hatta inna syaitona nala nasiban minha. Ya, sampai-sampai setan pun mendapat jatah ya gitu kan. Nasib, mendapat bagian dari sifat rahmaniyat. Ya. Nasiban minha bi amri hadrati rabbil kainat. Itu juga berdasarkan amar atau putusan yang sudah diperintahkan oleh Allah Tuhannya makhluk. Wahasilul kalam ya, dan ringkasnya inna rahimiyah tata'alaku bipuyudit tatarattabu alal a'mal. Jadi pendek kata sifat rahimiyah itu berkenaan atau berkaitan dengan limpahan-limpahan yang berkaitan dengan tertib amal, perbuatan. Wa yahtasu bil mu'minina min dunil kafirina wa ahli dhalal. Jadi tertentu bagi orang-orang mukmin ya, jadi tanpa atau selain daripada orang-orang kafir dan juga ahli dhalal, orang yang melakukan kesesatan. Summa ba'da dzalika rahimiyah ya, summa ba'da rahimiyah, lalu setelah sifat rahimiyah faidun akhor, ada limpahan karunia yang lain, ada rahmat yang lain. Huwa faidul jazail atam, yaitu ada limpahan yang merupakan balasan yang sempurna wal mukafaat dan proporsional. Ya, proporsional. Wa isolus solihin, yang akan membuat sampai ke orang-orang saleh ila natijatis solihati wal hasanat, kepada hasil atau buah daripada amal-amal saleh dan amal-amal kebaikan. Wa ilaihi asyara ijusmuhu biqouli maliki yaumiddin. Dan kepada hal itu, kepada sifat itu Allah, kepada faid yang seperti demikian, zat yang namanya itu mulia memberikan isyarat dengan firman maliki yaumiddin.
Wa innahu akhirul fuyud. Dan malikiyat, sifat malikiyat itu adalah merupakan akhir daripada limpahan-limpahan dari Rabbul Alamin. Ya, wa ma dzukiru faidu ba'dahu fi kitabillah a'lamil alimin. Dan tidak disebutkan limpahan karunia setelah itu di dalam Al-Quran. Jadi Malik Yaumiddin di dalam ayat Al-Fatihah di dalam Al-Quran itu merupakan tahap yang akhir. Jadi mungkin di sini kita bisa membedakan Rabbul Alamin, lingkupinya alam yang lebih luas lagi. Kemudian tadi kalau Rahmaniyat ya meliputi insaniyah, hayawaniyah ya. Kemudian kalau Rahimiyah, nah tadi kepada yang taat, yang mukmin. Nah, kalau Malik Yaumiddin artinya yang untuk tahapan itu mencapai tahapan yang sempurna. Makanya di sini dikatakan ada supaya kita bisa membedakan disampaikan wal farqu fi hadal faid wa faidur rahimiyah, dan perbedaan pada faid yang malikiyah dan faid rahimiyah, anna rahimiyah tablugus salika ila maqami huwa wasilatun nikmah. Ya, kalau sifat rahimiyah itu mencapai menjadikan salik itu mencapai kepada makom yang merupakan sarana untuk mendapatkan nikmah. Ya, nikmat tersebut tadi disebut. Wa amma faidul malikiyah bil majazat fahuwa yablugus saliku ila nafsin nikmah. Sedangkan malikiyat itu adalah menyampaikan salik, orang yang menempuh jalan kebaikan kepada nikmat yang didapat oleh rahimiyah, ya, ila muntahas samarot, kepada buah akhir. Ila muntahas samarot, kepada buah-buah akhir, kepada puncak buahnya. Ya. Wago yatil murodat, dan kepada tujuan utamanya. Wa aqsal maksudat, dan kepada maksud terjauhnya, maksud puncaknya. Fala hifa'a inna hadal fuyuda huwa akhirul fuyudi minal hadrati ahadiyah. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi, tidak ada tutupan, ya, bahwa faiz di tingkat malikiyah ini adalah akhir dari fuyud atau akhir dari limpahan-limpahan dari karunia hadirat Tuhan yang maha ahad, yang maha tunggal. Jadi itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Di sini kita dapat melihat kenapa Hajat Masih Maud membahas di bab yang ini ya secara berkesinambungan mengenai Rabbul Alamin. Dari ham dulu ya. Ham dikaitkan dengan Rabbul Alamin, kemudian Rahmaniyat, Rahimiyah, lalu Maliki Yaumiddin. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Jazakumullah atas penjelasan Bapak. Itu dari tadi Bapak menjelaskan itu saya terkesima Bapak ya. Terkesima bagaimana kalau kita lihat ya Al-Fatihah itu kan baru yang kita bahas ini baru beberapa ayat dari Al-Quran yang tebal Bapak ya. Tapi bagaimana kandungan Al-Quran itu sangat luar biasa, dan bagaimana sarana untuk menyampaikannya yakni bahasa Arab pun memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Satu kata saja bisa menjelaskan berbagai macam hal yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud. Dan yang lebih luar biasanya lagi bagaimana Hadrat Masih Maud pun menjelaskannya dalam bahasa Arab yang fasih. Yang tentunya sangat luar biasa sekali Bapak bacakan, sehingga orang-orang yang mendengar program ini pun yang mengerti bahasa Arab bisa tertarik untuk membacanya langsung dalam buku versi bahasa Arabnya langsung ya Pak ya. Baik, jazakumullah atas pembahasan yang telah Bapak sampaikan untuk episode kali ini mengenai bab ketiga dan keempat buku Ijazul Masih. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita mengenai keislaman. Ya baik, sekali lagi jazakumullah. Baik, pemirsa yang tadi manapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai bab ketiga dan keempat dari kitab Ijazul Masih. Kitab pertama dari jilid ke-18 Ruhani Hazain. Masih ada beberapa bagian lagi dalam pembahasan mengenai buku ini.
dengan narasumber tentunya Bapak Maulana Abdul Karim. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.